kemudian juga kelembagaan ini bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh para petani kita dan kemudian bisa terwujud pertanian modern yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan penyuluh yang kita banggakan, kita semua mengetahui bahwa pada saat ini upaya-upaya untuk mendorong swasembada pangan ini terus dilakukan, dan tentu saja sudah sangat erat dan sudah sangat dekat ya di kita semua rekan-rekan penyuluh, bahwa bagaimana kemudian kita mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kita, terutama saat ini penyuluh sudah menjadi tim dari Kementerian Pertanian semuanya. Tentu ini merupakan suatu hal atau suatu keniscayaan ya, di mana rekan-rekan penyuluh tentu saja merupakan garda terdepan ya, atau ujung tombak dari penumbuhan pertanian modern, pengembangan pertanian modern, dan tentu saja ini harus kita dorong bersama, kita kuatkan agar betul-betul sesuai dengan harapan kita semuanya. Dan dengan bagaimana kita berproses ya dari beberapa bulan yang lalu, bahkan sebelum tahun 2026 ya, pertama saya refresh kembali dengan terbitnya Inpres nomor 2 tahun 2025, Inpres nomor 3 tahun 2025, dan kemudian juga Perpres nomor 2 tahun 2026 terkait dengan penyuluhan pertanian dan bagaimana pemberdayaan penyuluh pertanian untuk kemudian juga mendorong swasembada pangan. Maka sudah semakin jelas dan semakin nyata bahwa memang diperlukan ya gerak langkah yang harmoni dari rekan-rekan penyuluh pertanian untuk kemudian bisa melaksanakan program-program strategis pertanian mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan tersebut ya. Di sana kemudian kita mengetahui bahwa rekan-rekan penyuluh pertanian ini kemudian berproses ya untuk kemudian bisa menjadi pegawai pemerintah pusat begitu. Nah, di sana rekan-rekan penyuluh pertanian pada pertengahan tahun lalu sudah menerima SK ya. Kemudian dengan berjalannya waktu rekan-rekan penyuluh pertanian juga sudah menerima apa yang menjadi haknya, yaitu gaji. Kemudian juga yang baru-baru saja diterima adalah tunjangan kinerja begitu ya. Rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya, tentu saja kita sangat berharap bahwa apa yang sudah kita upayakan ya untuk kemudian proses ini berjalan dengan lancar, ini tentu saja juga berkat dukungan dari rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya yang telah mengkoordinasikan dengan baik juga bagaimana data-data, dokumen ya, dokumen untuk kepegawaian, kemudian juga dokumen terkait dengan keluarga dan sebagainya, sehingga kemudian gaji kemudian tukin ini bisa diterima dengan harapan atau sesuai dengan harapan dan memang sesuai dengan fakta, yaitu golongan, pangkat, dan kemudian juga jabatan fungsional dari rekan-rekan penyuluh semuanya ya. Nah, di sini kita tentu saja mengacu ya bahwa penyuluh pertanian kita ini ada dua, yaitu penyuluh pertanian PNS dan P3K. Ini sebetulnya sudah sering disampaikan ya oleh rekan-rekan dari penyuluhan pertanian. Hanya memang ini coba saya refresh kembali begitu ya, sambil tentu saja kita ingin bersilaturahim dan bertemu dengan rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya pada pagi hari ini. Untuk PNS tentu saja kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Sementara kemudian untuk P3K ya, ini ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ya. Nah, kemudian terkait dengan PNS itu sendiri ya, ini tentu saja untuk komponen yang diterima ya, ini ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan keluarga, kemudian juga tunjangan jabatan itu sendiri terdiri dari tunjangan struktural atau fungsional, serta kemudian ada yang jika tidak menerima tunjangan jabatan maka dihitung dengan masa kerjanya
begitu ya. Gaji pokok ini sesuai golongan dan masa kerjanya. Kemudian ada juga tunjangan keluarga, yaitu istri atau suami 10%, serta putra dan putri ya 2% per anak, maksimal 2 orang ya. Dan tentu saja semuanya kita lakukan ya penghitungannya, kemudian juga semua kita lakukan bagaimana pemberian berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah dilampirkan oleh rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya begitu ya. Kemudian untuk komponen gaji P3K ya, ini tentu saja juga hampir mirip ya. Ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan keluarga, kemudian ada tunjangan jabatan struktural atau fungsional, serta di sini ada beberapa hal ya yang membedakan di mana P3K tidak menerima pensiun, berbeda dengan PNS ya. Jadi relatif sama, tapi tentu saja ada yang membedakan di sini. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ya beberapa perbedaan antara PNS dan P3K. Ini tadi ya pensiun terutama. Tapi unsur lainnya, apakah itu gaji pokok, apakah itu tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, uang makan, ini semuanya ada ya rekan-rekan penyuluh semuanya. Nah kemudian dari tunjangan kinerja sendiri ini juga saya ulas sedikit ya Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan penyuluh. Ini ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2023, kemudian Kepmentan nomor 1430 tahun 2025 tentang nama dan kelas jabatan ASN lingkup Kementerian Pertanian ya. Nah tentu saja ada beberapa ketentuan di sini, yaitu diberikan berdasar kelas jabatannya, besarannya berbeda tiap kelas ya, itu sudah kita pahami bersama. Misalnya kelas 5 berbeda dengan kelas 12, itu tentu saja demikian ya rekan-rekan kehadiran. Nah, sehingga beberapa tempat ya di beberapa daerah ketika bertemu langsung dengan rekan-rekan penyuluh semuanya selalu menyampaikan bahwa kehadiran absensi ini sangat penting, jangan sampai lupa ya, karena saya sangat yakin di antara rekan-rekan penyuluh pertanian ini ada yang mungkin tadinya tidak sering absen misalnya ya, karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di lokasi kerja sebelumnya seperti itu ya. Nah kalau di Kementerian Pertanian saat ini ya ini harus dibiasakan, harus didisiplinkan ya, hadir kemudian juga absen pagi hari, kemudian juga sore hari, dan kemudian kebijakan dari Kementerian Pertanian yaitu WFA ya, jadi working from anywhere. Nah itu bisa kita lakukan bersama, dan ini merupakan suatu kemudahan tentu saja bagi rekan-rekan penyuluh pertanian ya, untuk kemudian tetap dihitung kinerjanya. Jadi sebetulnya melakukan absensi ini tidak sulit begitu ya, dan mudah-mudahan juga bagaimana nanti di Biro OSDMA mendevelop aplikasinya ini juga bisa segera sempurna sehingga nyaman bagi rekan-rekan penyuluh pertanian dan melakukan absensi. Nah kemudian Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan penyuluh, absensi ini nanti akan berdampak ke beberapa hal ya. Tentu saja ketika kehadirannya penuh, kemudian juga kinerjanya optimal, maka kemudian ada tunjangan kinerja ini bisa dibayarkan secara full juga sesuai dengan kehadiran dan kinerja dari rekan-rekan semuanya ya. Dan kemudian dari kinerja dan kehadiran tersebut tentu saja kita akan melihat ya bagaimana seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian bahwa penyuluh yang berprestasi ini akan diberikan insentif ya, ada 10.000 motor menunggu bagi kinerjanya ini di atas rata-rata ya. Dan kemudian tentu saja nanti akan dilihat dari salah satunya memang kehadiran, kemudian juga yang lainnya adalah ada LTT, peningkatan produksi melalui indeks pertanaman misalnya, dan kemudian juga peningkatan produktivitas ya. Nah itu yang kemudian harus betul-betul perhatikan oleh rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya ya, di mana jadi antar dan cara bersekan sebenarnya juga mengingatkan kembali apakah
rekan-rekan penyuluh di wilayahnya atau di BPP-nya ini sudah absen semuanya, baik itu kehadiran maupun kepulangan. Kemudian dari rekan-rekan Katimker di kabupaten atau kota juga demikian. Kemudian juga rekan-rekan Kelsi juga kemudian memperhatikan ya bagaimana lingkup kinerja atau absensi dari penyuluh di wilayahnya ini sudah melakukan dengan sepenuhnya seperti itu. Nah, kemudian dari sana tentu saja kita juga akan bisa melihat ya, ini adalah tabel terkait dengan grade jabatan fungsional penyuluh ya, di mana grade ini nanti akan bisa terhubung dengan berapa tukin yang akan diberikan atau diterima oleh rekan-rekan penyuluh semuanya ya. Jadi kalau penyuluh pertanian ahli utama ini adalah 13 ya. Kemudian berjenjang turun ke bawah, sehingga kemudian untuk penyuluh pertanian pemula ini grade-nya 5 ya. Jadi ini sudah merupakan ketetapan dari Kepmentan nomor 1430 ini, dan tentu saja kita mengacu pada aturan tersebut ya. Jika rekan-rekan semua ya kemudian mendengar atau membaca atau melihat ya ketentuan dari peraturan Menteri Perikanan misalnya, atau peraturan Menteri Kehutanan, atau peraturan dari Menpan RB terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya. Nah, ini tentu saja bukan aturan yang ada di lingkup Kementerian Pertanian ya. Jika misalnya memang penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan ada perbedaan dengan kelas jabatan dari rekan-rekan penyuluh pertanian ini, maka itu merupakan kondisi yang ada di lingkup sektor masing-masing, seperti itu Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau untuk penyuluh pertanian ini mengacu kepada Kepmentan yang ada, dan kemudian grade untuk tunjangan fungsionalnya adalah seperti yang ada di tabel berikut, begitu rekan-rekan penyuluh ya. Demikian juga dengan Permenpan RB ya. Jadi di sana ada pemberdayaan masyarakat. Nah, ini tentu saja bukan penyuluh pertanian ya, sehingga ketika misalnya rekan-rekan penyuluh membaca ada Permenpan RB yang mengatur terkait dengan tunjangan kinerja dari fungsional pemberdayaan masyarakat, nah ini tentu saja bukan penyuluh pertanian. Ini ada di Kemendes misalnya ya, atau ada di Kementrans misalnya seperti itu, tapi bukan penyuluh pertanian, sekali lagi saya sampaikan ya. Sehingga inilah dasar dari pembayaran tunjangan kinerja atau pemberian tunjangan kinerja dari rekan-rekan penyuluh pertanian, dan selama memang dokumennya itu sesuai ya. Jadi jika rekan-rekan memang merupakan penyuluh madya atau kemudian juga penyuluh muda, maka kemudian akan diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan grade yang ada di sini. Ahli muda berarti 9 grade-nya, dan kemudian madya misalnya grade-nya adalah 11, seperti itu rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya ya. Nah, kemudian ini juga ada beberapa kondisi ya rekan-rekan penyuluh pertanian ya. Kenapa kok P3K tidak diberikan tunjangan pajak penghasilan? Nah, ini banyak sekali ditanyakan oleh rekan-rekan penyuluh pertanian, terutama yang P3K ya. Gaji dan tunjangan kinerja P3K ini dikenakan pajak PPh pasal 21 karena diatur dalam regulasi ya, khususnya peraturan Menteri Keuangan nomor 2002 tahun 2020 yang menyatakan bahwa penghasilan P3K ini tidak ditanggung pemerintah, berbeda dengan PNS ya. Sebagai kompensasinya, maka gaji pokok P3K ditetapkan lebih tinggi dari PNS. Pajak dipotong untuk mematuhi aturan perpajakan atas pendapatan bruto. Jadi ini ada semacam kompensasi ya yang kemudian diberikan kepada rekan-rekan P3K, di mana lebih tinggi ya gaji pokoknya, tapi kemudian ada pemotongannya seperti itu. Untuk penghitungan pajak berdasarkan PP nomor 58/2003 tentang tarif pemotongan pengenaan pajak penghasilan, pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi ya. Jadi penghitungannya ini sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2023 gitu ya. Dan sejak tahun 2024 penghitungan pajak menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata untuk masa pajak bulanan ya. Jadi ini sudah otomatis ya rekan-rekan penyuluh semuanya, apabila kita input ya berapa atau bagaimana
jenjang fungsional rekan-rekan penyuluh pertanian ya, kemudian dengan dokumen-dokumen yang terlampir, maka kemudian nanti di aplikasi ini sudah akan muncul ya terkait dengan grade-nya ya, grade tukinnya misalnya seperti itu, kemudian juga berapa gajinya sesuai dengan golongan dan jabatannya, dan kemudian setelah itu otomatis jika memang ini adalah PNS ya, kemudian P3K akan menghitung ya, di mana ada pajak untuk kemudian rekan-rekan P3K yang sesuai dengan PMK nomor 202 tahun 2020 ini, begitu ya rekan-rekan semuanya. Jadi tentu saja kita sudah mencoba untuk mengakomodasi dengan sebaik-baiknya ya dari Kementerian Pertanian, mencoba untuk menyesuaikan ya bagaimana aturan-aturan yang ada, dan inilah yang kemudian mudah-mudahan terbaik bagi rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya. Dan ketika misalnya ada perbedaan ya dengan penggajian sebelumnya ketika masih berada di bawah pemerintah daerah, atau kemudian juga saat ini setelah diterima, nah tentu saja ini dapat coba dilihat kembali ya dengan baik, tentu saja disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki, disesuaikan juga dengan peraturan perundangan yang ada, sehingga kemudian betul-betul bisa dilihat bahwa oh ternyata memang sudah sesuai apa yang saya terima, misalnya seperti itu ya rekan-rekan penyuluh. Atau kemudian jika memang ada yang tidak sesuai, coba dihitung kembali ya, ketika memang sudah yakin betul-betul bahwa ada ketidaksesuaian, mungkin bisa dilaporkan. Tapi saya sangat berharap bahwa coba dihitung kembali, kemudian juga berdasarkan dokumen yang ada, berdasarkan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang ada, seperti itu ya. Nah selanjutnya ini juga demikian, ada uang makan yang nanti tentu saja sedang diproses ini ya, untuk kemudian bisa diterima oleh rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya, di mana dasar hukumnya adalah PMK nomor 32 tahun 2025 ya, tentang standar biaya masukan tahun 2026 ya. Jadi luar biasa ya rekan-rekan penyuluh ya, kita semua sebagai PNS dan P3K, di mana menerima tadi gaji ya, gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, kemudian juga ada tunjangan jabatan, kemudian ada tukin, dan kemudian juga ada uang makan ya. Nah di sini sesuai dengan aturan PMK tadi, untuk golongan 1 dan 2 ada 35.000 per hari, golongan 3 adalah 37.000 per hari, dan golongan 4 adalah 41.000 per hari. Nah ini rekan-rekan penyuluh semuanya ya, tentu saja ini relatif mudah untuk penghitungannya ya, dan ini juga tadi terkait dengan absensi ya. Jadi sekali lagi penting untuk melakukan absensi karena ada banyak hal yang nanti akan dipengaruhi terkait dengan kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Jika memang kehadirannya full, maka tentu saja uang makannya ini juga akan bisa dibayarkan dengan full ya, sesuai dengan golongannya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu semua. Nah kemudian proses gaji dan tunjangan kinerja penyuluh saat ini ya, jadi sudah full semua nih ya rekan-rekan semua, apalagi saat ini kita juga sudah mendekati bulan Februari akhir ya, karena kita juga mendorong agar gaji dari rekan-rekan penyuluh ini bisa dibayarkan tepat waktu, tunjangan kinerja dari rekan-rekan penyuluh juga bisa dibayarkan tepat waktu, seperti itu ya. Jadi saat ini gaji penyuluh untuk PNS ini sudah terdistribusi dan sudah terbayarkan ya, untuk 38.000, untuk PNS 22.702 orang, kemudian untuk P3K yaitu 15.530 orang, atau totalnya adalah 38.232 orang. Nah sementara itu untuk tunjangan kinerja ya, ini untuk PNS ya, ini sudah 23.179 orang, di mana masih proses SPM ya. Proses SPM itu berarti tinggal sebentar lagi, hanya 1 atau 2 hari ke depan, seperti itu ya, 18 orang. Dan kemudian untuk P3K SP2D-nya ini ada 15.028 orang ya, jadi totalnya 38.225 orang. Jadi ini ada selisih ya 7 orang, karena ada beberapa hal yang tentu saja nanti ini akan kita proses lebih lanjut ya, terkait dengan gajinya, supaya memang betul-betul sudah match betul antara gaji dengan tunjangan kinerjanya ya. Jadi rekan-rekan penyuluh semuanya saat ini sudah happy ya, karena
seperti kita semua juga yang ada di Kementerian Pertanian sudah menerima gaji dan tunjangan kinerja untuk bulan Februari ini ya. Kalau Tukinnya tentu saja untuk bulan Januari. Dan kemudian rekan-rekan penyuluh semuanya ya, pada kesempatan yang sangat baik ini saya juga ingin menyampaikan bahwa jika memang nanti masih ada beberapa hal yang terjadi kekurangan begitu ya, kalau gaji kemarin sudah diproses ya, jika ada kekurangan dokumen dan sebagainya itu sudah diproses. Kemudian kalau Tukin misalnya nanti juga ada yang dirasa betul-betul ternyata ini ada kekurangan dan kemudian juga ada dokumen pendukung, dapat disampaikan kepada kami. Tapi tentu saja rekan-rekan semua tolong diperhatikan kembali ya. Dan kemudian kita juga berharap rekan-rekan penyuluh ini untuk betul-betul memastikan ya. Jadi jangan sampai salah tulis, misalnya golongan 4A kemudian salah tulis menjadi golongan 2A. Nah, ini kan sangat amat fatal rekan-rekan semuanya ya. Nah, tolong ini diperhatikan ya. Betul-betul harus ada waktu untuk mencermati administrasi masing-masing, karena ini sangat atau akan berpengaruh terhadap semuanya ini ya, terhadap gajinya, kemudian juga terhadap tunjangan-tunjangan yang diterima, terhadap tunjangan kinerja, kemudian juga uang makan tadi ya, sehingga kemudian harapannya sesuai betul-betul dengan kondisi jenjang fungsional kepangkatan dari rekan-rekan semua saat ini, begitu ya rekan-rekan penyuluh. Nah, saat ini sedang berprogres rekan-rekan yang akan pensiun ya. Perteknya ini sudah dikeluarkan dari BKN dan sedang diproses di Biro OSDMA ya, sehingga tentu saja mohon rekan-rekan dapat bersabar. Nanti kita terus akan berkoordinasi dengan Biro OSDMA di Kesekjenan untuk kemudian segera menyelesaikan dari administrasi rekan-rekan yang pensiun ini. Kemudian terkait dengan kenaikan pangkat ya, ini juga sedang berprogres. Kita sampaikan juga usulannya ke Biro OSDMA ya, dan kita juga akan terus melakukan pemantauan agar rekan-rekan yang naik pangkat ini bisa berprogres atau bisa segera selesai sesuai dengan diharapkan, dan kemudian juga bisa menerima ya penyesuaian dari gaji, tunjangan dan sebagainya sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Nah, kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan juga adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan perkantoran ya sehari-hari bagi penyuluh pertanian ASN yang bertugas di wilayah provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan ya. Jadi tujuannya dari memberikan perkantoran ini, kebutuhan perkantoran ini adalah untuk memberikan acuan operasional dan administratif dalam pemenuhan kebutuhan perkantoran, sehingga kemudian penyuluh pertanian semakin kuat ya, dan kemudian juga bisa memperlancar tugas dari penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan kepada rekan-rekan petani kita ya. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya dukungan perkantoran yang memadai, mewujudkan keseragaman standar dukungan kerja pasca pengalihan ke pusat, serta mendukung peningkatan kinerja penyuluh pertanian dan menjadi dasar pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, begitu ya rekan-rekan penyuluh pertanian. Nah, untuk pembiayaan operasional ini adalah sebagai berikut ya. Untuk pemenuhan kebutuhan perkantoran sehari-hari bagi penyuluh pertanian dibebankan kepada DIPA B BPSDMP, kemudian jumlahnya atau besarannya adalah 100.000 per orang per bulan, dan jangka waktunya adalah 11 bulan, sehingga setiap orang per tahunnya menerima 1,1 juta. Nah, rekan-rekan semuanya, ini semua yang terkait dengan biaya perkantoran ini ya, kebutuhan perkantoran ini adalah untuk kepentingan perkantoran ya, walaupun penghitungannya adalah per orang per bulan, tapi ini digunakan untuk kebutuhan perkantoran dari rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya ya. Nah, sehingga sudah dilakukan sosialisasi ya kemarin oleh rekan-rekan dari Pusat Pengembangan Pertanian terkait bagaimana administrasinya. Ini mohon dapat dipenuhi rekan-rekan, dan sistemnya adalah reimburse seperti itu. Sehingga tolong rekan-rekan semuanya segera dilakukan reimburse ya. Jadi memang demikian ya, memang mungkin selama 1 sampai 3 bulan ini ya, dari Januari, Februari, Maret, rekan-rekan akan melakukan penyesuaian begitu ya. Rekan-rekan harus lebih banyak dulu mengurusi administrasi, tapi
jangan khawatir ya, tidak serumit yang dibayangkan rekan-rekan penyuluh pertanian ya. Ini hanya mungkin masa transisi saja. Nanti kalau memang misalnya sudah tertata semuanya, ini akan bisa lebih mudah. Misalnya kemarin ya, ketika rekan-rekan dari BPPSJMP ya lembur sampai malam-malam untuk mengurus gaji dari rekan-rekan semuanya ya. Nah, tentu saja rekan-rekan penyuluh juga harus agak repot ini ya untuk kemudian bisa mensubmit dokumen tambahan, dokumen-dokumen yang belum ada dan sebagainya. Nah, ini di awal saja. Setelah berjalan tentu saja semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian pada saat tukin juga demikian. Rekan-rekan dari BPSJMP juga meminta kepada rekan-rekan penyuluh untuk melengkapi data-datanya ya. Nah, ini juga mungkin kesibukan di awal. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan perkantoran ini ya, ini juga mungkin penyesuaiannya ini di awal-awal saja. Nanti kalau misalnya memang sudah lancar semuanya, lakukan reimburse atau kemudian juga untuk mencairkan kebutuhan perkantoran ini, gitu ya. Jadi sekali lagi penghitungannya adalah per orang per bulan ya, tapi ini digunakan untuk kebutuhan perkantoran dari rekan-rekan semuanya. Jadi bukan untuk tadi ya yang sifatnya seperti gaji yang merupakan itu melekat dari kinerja dari rekan-rekan penyuluh begitu ya. Ada tunjangan kinerja, ada uang makan ya. Itu melekat dengan kinerja individu dari rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya. Tapi kalau yang biaya ini adalah untuk kebutuhan perkantoran, sehingga tentu saja kita tidak ingin mendengar lagi ya rekan-rekan penyuluh ya, misalnya kekurangan kertas atau kemudian juga tidak ada printer dan sebagainya. Nah, ini semua di SPJ-kan, memang SPJ-nya pribadi karena memang ketentuannya pribadi, tapi kemudian secara kolektif bisa dikelola dan kemudian juga digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan perkantoran itu tadi ya. Dan kemudian jangan lupa ketika sudah melakukan pembelanjaan itu kwitansi-kwitansinya itu juga disusun yang rapi dan kemudian dikirimkan ke pusat untuk kemudian mendapatkan reimbursement-nya ya. Nah, itu saat ini masih sangat sedikit sekali rekan-rekan semuanya ya yang melakukan reimbursement, sehingga kemudian kita semua mendorong kepada penyuluh pertanian semuanya, kemudian juga termasuk rekan-rekan Katimker, termasuk juga rekan-rekan di provinsi yang menangani ini untuk kemudian bisa mendorong ya rekan-rekan penyuluh semuanya untuk kemudian bisa meng-SPJ-kan dan mencairkan anggaran atau pembiayaan untuk kebutuhan perkantoran sehari-hari ini. Ya, jadi kami menunggu tidak ribet ya, tapi mungkin penyesuaian saja. Nanti kalau misalnya memang sudah terbiasa, ini akan bisa menjadi lebih mudah rekan-rekan semuanya ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada apel pagi penyuluh pagi hari ini, dan tentu saja rekan-rekan penyuluh semuanya dengan apa yang sudah kita dorong ya sesuai dengan amanah Pak Presiden, ada Inpres, ada Perpres, kemudian juga sesuai dengan arahan pimpinan kita Bapak Menteri Pertanian, kemudian bagaimana BPPSJMP mendorong ya administrasi keuangan dari rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya, kemudian juga mendorong nanti bagaimana kenaikan pangkatnya, kemudian juga mendorong bagaimana nanti rekan-rekan penyuluh untuk kemudian bisa berkinerja dengan baik, termasuk juga penderasan informasi ya, kemudian juga bagaimana kita senantiasa melakukan sosialisasi inovasi terbaik dan terbaru ya, baik itu dari inovasi kelembagaan maupun inovasi teknologi bagi rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya. Nah, tentu saja ini dapat terus memberikan dukungan ya untuk kemudian rekan-rekan bisa berkinerja dengan baik ya. Kemudian di pelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan tentu saja ini juga sudah disampaikan bagaimana SKP atau kemudian juga lingkup kerja dari rekan-rekan penyuluh pertanian ya. Ada 11 lingkup kinerjanya yang nanti akan dilihat dan masuk ke dalam SKP. Kemudian dari rekan-rekan ketenagaan juga ini juga sudah mendorong tentu saja bagaimana rekan-rekan penyuluh pertanian ini nanti ketika dilihat atau dinilai SKP-nya ini bisa lebih sesuai, termasuk juga bagaimana kita kemarin berdiskusi sedikit panjang ya terkait dengan peran penyuluh pertanian dalam
distribusi pupuk ya, bagaimana peran penyuluh pertanian bersama-sama dengan Dinas Pertanian melakukan penyusunan ERDKK, kemudian juga penebusan dan lainnya. Nah ini sudah kita finalkan dan kemudian juga sudah disampaikan kepada rekan-rekan penyuluh pertanian, dan mudah-mudahan ini semua bisa bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan penyuluh, dan kemudian juga senantiasa memberikan motivasi dan insentif ya, agar rekan-rekan penyuluh lebih maju lagi, lebih bergerak lagi ya. Dan dengan berjalannya waktu, maka semuanya ini tentu saja akan bisa kita tata dengan baik ya, dan kemudian juga rekan-rekan penyuluh tidak perlu bingung-bingung, dan juga tidak perlu rekan-rekan penyuluh yang misalnya ini bagaimana, ini kok belum dan sebagainya, tidak, karena kita akan memberikan fasilitasi terbaik ya, dan komunikasi yang baik kepada rekan-rekan penyuluh pertanian untuk bisa menyelesaikan permasalahan baik itu terkait dengan kenaikan jabatan dan terkait dengan individu maupun terkait dengan kelembagaan petani, terkait dengan kelembagaan penyuluhan yang sudah dengan berjalannya waktu ini kita dorong dengan baik begitu ya. Dan jika memang ada beberapa hal terkait dengan perubahan ini dapat disampaikan, kita akan melihat ya bahwa dengan adanya perubahan ini dan kemudian memang diperlukan perubahan ya, memang kita nanti akan mendorong untuk kemudian perubahan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya ya ada informasi dari rekan-rekan ya terkait dengan bagaimana penggantian Katimker atau kemudian juga rekan-rekan Kelsi misalnya ya, tentu saja jika ini memang sesuai dengan kebutuhan maka kita akan akomodasi dengan baik. Di samping itu juga rekan-rekan semuanya ya, kita sangat berharap bahwa koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pertanian, baik itu dengan Dinas Pertanian provinsi maupun kota dan kabupaten ini tetap bisa berjalan dengan baik begitu ya, karena seyogianya memang demikian ya, antara pusat dan daerah ini selalu harus terjadi sinergi dalam transformasi ini, dan kemudian bagaimana penyuluh juga tetap dapat mendukung ya program kerja dari pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan pendampingan petani. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sinergi ini dapat kita lakukan terkait dengan tusi utama dari penyuluh pertanian, yaitu melakukan pendampingan petani dan kemudian juga mengembangkan atau mendorong pengembangan ya sektor pertanian yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah itulah kemudian yang kita berharap ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan rekan-rekan penyuluh semua sudah most welcome ya berada di Kementerian Pertanian, dan sudah juga clear semuanya terkait dengan tusinya, terkait dengan bagaimana sehari-hari tugas dan kegiatannya, kemudian juga bagaimana menyikapi administrasi kepegawaian dan kemudian juga keuangan ya, dan lain-lain seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam apel pagi penyuluh pada pagi hari ini. Terima kasih, tetap semangat rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya ya, penyuluh eksponensial, pertanian modern, dan petani brigade pangan sejahtera. Itulah yang harus kita wujudkan untuk kesejahteraan pertanian dan kemudian juga pengembangan pertanian di Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Badan atas arahan dan motivasi yang telah diberikan bagi kami untuk selanjutnya mampu bekerja lebih baik lagi.